Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kreativitas. Kreativitas atau daya cipta adalah proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan yang baru atau hubungan antara gagasan yang sudah ada. Dari sudut pandang keilmuan, hasil dari pemikiran berdaya cipta atau kreativitas kadang disebut pemikiran bercabang. Biasanya dianggap memiliki keaslian dan kepantasan. Sebagai alternatif, konsepsi sehari-hari dari daya cipta adalah tindakan membuat sesuatu yang baru. Daya cipta pada masa kini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor keturunan dan lingkungan. Adapun pengertian kreativitas menurut para ahli. Menurut Connie R. Semiawan, kreativitas adalah modifikasi sesuatu yang sudah ada menjadi konsep baru. Dengan kata lain, terdapat dua konsep yang lama yang dikombinasikan menjadi suatu konsep yang baru. Sedangkan, menurut Utami Munandar, bahwa kreativitas adalah hasil interaksi antara individu dan lingkungannya. Kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang sudah ada atau dikenal dengan yaitu sebelumnya semua pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh oleh seseorang selama hidupnya, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Lalu selanjutnya ada menurut Baron yang dikutip dari Ngalimun, kreativitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu beberapa ciri anak yang kreatif atau siswa yang kreatif. Nah, anak-anak atau siswa yang kreatif memiliki ciri-ciri tersendiri yang membedakannya dengan anak-anak lainnya. Nah, beberapa ciri-ciri tersebut akan saya sebutkan satu persatu. Yang pertama yaitu mampu berkonsentrasi. Yang kedua, tidak serta-merta memberikan vonis terhadap suatu permasalahan. Yang ketiga, IQ-nya di atas rata-rata. Yang keempat, memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi. Yang kelima, memiliki apresiasi terhadap sesuatu yang bernilai estetik atau indah. Yang keenam, memiliki ketertarikan terhadap sesuatu yang kompleks dan misterius. Yang ketujuh, memiliki rasa ingin tahu. Selanjutnya, menyukai dan mengagumi keindahan suatu teori. Selanjutnya, senang jika menemukan hal-hal baru. Memiliki keinginan untuk selalu berbagi ide. Selalu berusaha memperbaiki kekacauan dan ketidakteraturan. Selanjutnya, memiliki dasar pengetahuan yang luas. Selanjutnya, memiliki sifat yang fleksibel, mempunyai ingatan yang baik dan sangat memperhatikan detail, memiliki energi yang tinggi dan selalu antusias. Selanjutnya, mempunyai sense of humor yang kadang-kadang agak aneh. Selanjutnya, suka berimajinasi. Yang selanjutnya, mandiri. Selanjutnya, mempunyai kendali evaluasi diri yang baik. Suka menciptakan sesuatu, tidak mempunyai toleransi terhadap kebosanan, membutuhkan iklim yang mendukung, tidak berkompromi. Selanjutnya, terbuka terhadap pengalaman dan hal-hal baru. Selanjutnya, suka bermain-main. Selanjutnya, berani mengambil resiko, memiliki rasa percaya diri yang besar, memiliki sense of originator, memiliki sense of mission. Selanjutnya, sensitif. Selanjutnya, mampu menemukan solusi-solusi dan memformulasikan masalah-masalah baru. Yang selanjutnya, spontanitas. Selanjutnya, berkomitmen terhadap tugas. Yang selanjutnya, memiliki toleransi terhadap ambiguitas dan konflik. Berani menghadapi resiko pengasingan sosial atau dikucilkan. Dan yang terakhir, berani bermimpi dan berfantasi.
itulah beberapa ciri-ciri anak atau siswa yang kreatif. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya yaitu tahap-tahap kreativitas. Kerja kreatif meminta menggunakan dan menyeimbangkan 3 kemampuan sintetik, analisis, dan praktikal yang semuanya bisa dikembangkan. Kemampuan sintetik mampu membangkitkan ide yang bagus dan menarik. Seringkali seorang kreatif memiliki praktikal berpikir sintetik yang bagus, menghubungkan antara sesuatu dengan hal dengan spontan. Tipikal kemampuan analisis mempertimbangkan berpikir, kritik, keterampilan, analisis ide, evaluasi. Setiap orang kreatif memiliki ide yang menganalisis peristiwa baik dan buruk. Kemampuan mengembangkan analisis pikirannya memungkinkan pekerja mengejar ide jelek menjadi bagus. Menggunakan kemampuan analisis mengeluarkan implikasi ide kreatif dan tes. Kemampuan vertikal ialah kemampuan menerjemahkan teori ke praktek dan ide-ide abstrak kepada kecakapan praktikal. Implikasi dan penanaman teori kreativitas ialah memiliki ide yang sangat bagus, tetapi mereka tidak bisa menjualnya. Orang kreatif menggunakan kemampuan meyakinkan orang lain dengan idenya bahwa bisa diterapkan. Dalam proses berlangsungnya kreativitas, maka menurut Graham Walsh menjelaskan beberapa tahap sebagai berikut. Yaitu tahap yang pertama, yaitu tahap persiapan atau preparation. Pada tahap ini, ide datang dan timbul dari berbagai kemungkinan. Namun, biasanya ide itu berlangsung dan hadirnya suatu keterampilan, keahlian, atau ilmu pengetahuan tertentu sebagai latar belakang atau sumber dari mana ide tersebut lahir. Selanjutnya, tahap kedua, yaitu inkubasi atau incubation. Dalam pengembangan kreativitas, pada tahap ini, diharapkan hadirnya suatu pemahaman serta kematangan ide yang timbul. Berbagai teknik dalam meningkatkan dan meningkatkan kesadaran itu seperti meditasi, latihan peningkatan kreativitas dapat dilangsungkan untuk memudahkan perembetan atau perluasan dan pendalaman ide. Tahap 3, yaitu iluminasi atau illumination. Pada tahap ini, terjadi komunikasi terhadap hasil dengan orang yang signifikan bagi penentu, sehingga hasil yang telah dicapai dapat disempurnakan lagi. Tahap keempat, yaitu verifikasi atau verification. Perbaikan dari perwujudan hasil tanggung jawab terhadap hasil menjadi tahap akhir dari proses ini. Dimensi dari perwujudan karya kreatif dari proses ini. Dimensi dan perwujudan karya kreatif untuk diteruskan kepada masyarakat yang lebih setelah perbaikan dan penyempurnaan terhadap karyanya itu berlangsung. Menurut Connie R. Semiawan 1994. Adapun faktor yang mempengaruhi kreativitas itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu faktor ketersediaan sarana kebudayaan, yang kedua keterbukaan terhadap rangsangan kebudayaan, yang ketiga memberikan kesempatan bebas terhadap media kebudayaan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi, dan yang keempat yaitu faktor interaksi antara individu dan itu faktor interaksi pribadi yang berarti. Yang kelima itu faktor intensitas penghargaan atau hadiah. Baiklah, sebelum itu saya akan menjelaskan satu persatu dari faktor yang mempengaruhi kreativitas tersebut. Yang mana yaitu yang faktor yang pertama itu faktor ketersediaan sarana kebudayaan. Di sini bisa kita contohkan dari seorang musisi akan sulit mengembangkan bakatnya jika dia diletakkan pada lingkungan di mana di sana tidak terdapat pelajaran musik dengan baik. Maka untuk mempelajari musik yang baik itu tidak tersedia sarananya, baik sarana secara fisik maupun bentuk peralatan atau bahan yang dibutuhkan di suatu bidang yang dimana pada sekali ini itu bidang musisi. Oleh karena itu, kreativitas dan bidang seni ingin dikembangkan, maka peningkatan sarana dan media kebudayaan perlu dikembangkan.
Maka dari itu perlu ketersediaan media merupakan persyaratan bagi pertumbuhan suatu kebudayaan. Yang kedua yaitu keterbukaan terhadap rangsangan kebudayaan. Yang mana rangsangan dan lingkungan kebudayaan tidak hanya harus tersedia, tetapi juga harus diinginkan dan mudah didapatkan. Misalnya kebudayaan tidak hanya memperhatikan tujuan-tujuan seperti kesejahteraan, keamanan, dan pertahanan, namun juga sebaiknya media kebudayaan terbuka bagi semua lapisan masyarakat dan tidak lagi ada golongan tertentu saja. Yang ketiga itu memberikan kesempatan bebas terhadap media kebudayaan bagi semua warga Indonesia yang tanpa diskriminasi. Yang mana di sini bisa kita ibaratkan dahulu dan sekarang, yang mana sampai batas waktu tertentu mendapatkan privilege untuk bidang-bidang kebudayaan tertentu. Diskriminasi juga berlaku bagi jenis kelamin. Jarang sekali wanita mencapai keunggulannya dalam satu bidang dibandingkan dengan pria. Di mana menurut penelitian Thurman dalam Fanon 1982 yang menyelidiki biografi dari tokoh-tokoh yang unggul serta mengikuti perkembangan anak-anak berbakat dari usia dini sampai masa dewasanya, maka wanita pada umumnya sejak di SD dengan di perguruan tinggi dapat melebihi pria dalam berprestasi akademik. Akan tetapi di dunia pekerjaan tidak lagi dapat bersaing dengan pria, karena keadaan ini bukan karena faktor kemampuan, tapi dikarenakan faktor motivasi dan kesempatan. Soalnya kalau di lapangan pendidikan itu laki-laki itu lebih dibutuhkan, lebih kuat, lebih telaten, dan lebih pekerja keras. Sedangkan untuk perempuan itu masih tingkat kerja kerasnya itu masih agak sedikit menurun. Yang keempat yaitu faktor interaksi antara pribadi peradi yang berarti, yang mana pada materi ini itu orang-orang yang berarti saling mempengaruhi melalui produk yang mereka hasilkan maupun melalui kontak pribadi langsung. Interaksi antara kelompok dan orang yang tenar dalam bidang tertentu, misalnya para seniman di Taman Ismail Marzuki, dengan adanya kesempatan bekerja dengan mempunyai dampak yang bermakna. Di sini kita bisa membuka lowongan pekerjaan yang lebih banyak karena dengan beragam kebudayaan di sana kita bisa menciptakan interaksi antara berbudaya sehingga kita saling mengenal antara satu sama lainnya. Yang kelima yaitu faktor intensif penghargaan dan hadiah. Nah, di faktor ini itu sangat dibutuhkan karena sangat menunjang bakat dan kreativitas dari baik itu peserta didik, mahasiswa maupun kalangan masyarakat. Karena dari segi pendidikan, apabila insentif atau motivasi eksternal yang berupa hadiah, uang dan sebagainya terlalu sering diberikan, maka dari itu kita berikan yang lebih unik, yang lebih berkesan, yaitu justru dapat mempunyai dampak bahwa notifikasi internalnya akan bertambah dan orang tidak lagi menciptakan demi menciptakan itu sendiri, akan tetapi terutama karena dibayangi oleh keinginan mendapat hadiah, maka dari itu tercipta motivasi dalam dirinya untuk menggali bakat yang ada pada dirinya tersebut, sehingga bakat yang dia punya tadi bisa dia tuangkan, walaupun pertamanya itu karena ingin mencapai satu tujuannya itu hadiah, tetapi lama-kelamaan bakatnya itu akan terasah dengan kesendiriannya. Nah, dan bagaimanapun sampai batas-batas tertentu, insentif dari luar dapat menguatkan motivasi untuk berprestasi. Itu banyak dalam bidang keluarga, teman, dan lingkungan. Itu sangat-sangat mendukung untuk kita untuk membangkitkan prestasi pada diri kita. Itu
satu hal yang perlu kita ketahui dalam hal ini yaitu dengan terpenuhinya kesembilan faktor kreatif genits tersebut, itu belum menjamin seberapa kreativitasan kita yang akan muncul, tetapi faktor-faktor tersebut hanya merupakan faktor penunjang atau ketidakhadirannya merupakan faktor penghambat. Akan tetapi akhir yang paling menentukan adalah unsur-unsur interaksi pada diri kita sendiri. Karena itu mungkin saja timbul tokoh kreatif walaupun lingkungannya tidak kondusif untuk pengembangan.